Langsung buka informasi yang pertama, pemirsa. Dewan Pers akan menelusuri dugaan pelanggaran etik oleh Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang menjadi tersangka kasus dugaan pemufakatan jahat terkait suap vonis lepas korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Dewan Pers menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu yang didampingi sejumlah pengurus Dewan Pers menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kedatangan pengurus Dewan Pers dilakukan usai Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar sebagai tersangka. Tian Bahtiar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan permufakatan jahat terkait suap vonis lepas korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Usai pertemuan, Ninik menegaskan Dewan Pers tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana. Ia menolak lembaganya menjadi pihak yang cawe-cawe dalam proses hukum. Namun Ninik menegaskan penilaian terhadap konten pemberitaan adalah wewenang Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ninik menyebut Dewan Pers akan menelusuri dugaan pelanggaran etik oleh Tian Bahtiar. Terkait penanganan perkara, kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Umum Kejagung Agung Harli Siregar menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Tian Bahtiar melibatkan skenario permufakatan jahat bersama dua advokat lainnya. Ketiga tersangka diduga menyebarkan informasi yang menyesatkan demi membentuk opini publik yang mendiskreditkan institusi penegak hukum. Harli mengklaim informasi tersebut dikemas secara sistematis untuk melemahkan penanganan perkara dan mengarahkan hasil proses hukum sesuai kepentingan tertentu. Memang harus dilihat kontekstualnya dari perkara ini. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, ada permufakatan jahat yang disepakati oleh yang bersangkutan. 3 orang ini melakukan apa? Melakukan permufakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan informasi yang tidak benar dikemas. Untuk apa? Mempengaruhi public opini. Sebelumnya, Kejagung menetapkan 3 tersangka baru di kasus dugaan suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng. Kejagung menyebut para tersangka berupaya membuat narasi negatif untuk mengganggu konsentrasi penyidik. Para tersangka adalah advokat Junaidi Saibi dan Marcella Santosa serta Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JAK TV. Para tersangka diduga melakukan permufakatan jahat untuk mengganggu penanganan perkara.